Yang pertama adalah bahwa ketika kita menemukan teman kita telah bergabung dan menjadi salah satu anggota sekte sesat atau ajaran yang salah, maka kita harus yang pertama itu mengkategorikan dulu kelompok yang diikuti itu seperti apa. Karena ada banyak kategori dalam pengajaran sesat itu ya. Yang pertama, ajaran sesat yang hanya karena doktrinnya saja yang salah. Jadi doktrinnya salah, tetapi gaya hidup rohaninya tidak masalah gitu ya. Mereka tetap ke gereja, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap berdoa. Cuman doktrinnya aja yang rada berbeda. Misalnya doktrin tentang Yesusnya itu agak lain ya. Seperti salah satu gereja di Jakarta, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah kecil, ya, Allah minor. Sedangkan Allah Bapa itu adalah Allah mayor. Ya, kalau seperti itu ya tinggal kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai ya dengan berat ringannya ajaran sesat tersebut. Ada juga ajaran sesat yang memang bukan dari kekristenan. Jadi misalnya saja dia beragama lain. Kemudian ada juga ajaran sesat yang melakukan kegiatan-kegiatan yang agak sedikit menakutkan. Ya, ajaran sesat yang agak sedikit menakutkan, misalnya berkaitan dengan pedukunan. Itu juga bisa digolongkan sebagai ajaran sesat. Ada juga ajaran sesat yang berkenaan dengan penyembahan terhadap setan. Misalnya saja gereja setan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam pengkategorian ajaran sesat, ada yang ajaran sesat itu ringan, ada juga yang sampai begitu berat, yaitu misalnya penyembahan kepada Lucifer di dalam satu sekte gereja setan. Nah, saya tidak tahu apakah yang dimaksudkan Ferdin itu ajaran sesat yang dalam kategori yang seperti apa gitu ya. Beratnya ajaran sesat itu yang seperti apa. Tapi setidaknya 3 teman tadi sudah memberikan jawaban. Nah, tambahan yang berikutnya yang kedua adalah setelah kita mengkategorikan ajaran sesat tersebut, maka langkah berikutnya adalah kita menyusun strategi bagaimana kita melayani teman-teman kita yang sudah di dalam ajaran sesat tersebut. Ya, yang tadi disampaikan oleh Happy, Idaman, Rahmat itu sudah betul semua. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyusun strateginya. Nah, untuk strategi yang pertama adalah betul bahwa kita harus mempelajari ajaran itu, bukan dalam pengertian kita ikut ajarannya, bukan ya. Kita mempelajari, lalu kemudian kita menyiapkan argumentasi-argumentasi agar kita mencapai satu tujuan, yaitu adalah menggugurkan keyakinan mereka. Jadi salah satu strategi untuk bisa memenangkan orang-orang yang ada di dalam pengajaran yang berbeda, itu adalah dengan cara menggugurkan argumentasi keyakinan mereka. Sehingga mereka menjadi ragu-ragu. Jadi ketika mereka sudah mulai menjadi ragu-ragu, nah itu adalah satu kemajuan. Dari keraguan-raguan inilah kemudian kita lanjutkan lagi dengan memberikan kepada mereka keyakinan untuk menggantikan keraguan-raguan itu. Nah, keyakinan yang kita sampaikan itulah berita Injil. Nah, kemudian berikutnya baru kita sampaikan bahwa di dalam kekristenan ada jawaban-jawaban yang mereka butuhkan dan seterusnya ya. Jadi nanti dilanjutkan terus dengan konseling ya, pelayanan pastoral konseling. Dan pelayanan pastoral konseling itu jangan kita pikir pelayanan yang singkat ya. Pelayanan pastoral konseling yang bagus itu minimal 1 tahun. Ya memang tidak setiap hari. Misalnya hanya seminggu sekali ketemu atau
2 minggu sekali ketemu, tapi itu bukan cuman 1 bulan, ya, itu bisa mencapai 1 tahun, bahkan dalam pengalaman itu pelayanan pastoral counseling itu bisa sampai 3 tahun, 5 tahun baru selesai untuk satu orang. Nah, bayangkan saja kalau misalnya dalam pelayanan pastoral counseling itu yang kita layani 100 orang. Wah, itu satu pekerjaan pelayanan di ladang Tuhan yang sangat besar itu ya, proyek yang besar sekali. Karena satu orang aja kita layani bisa 3 tahun. Kalau 100 orang, masa 300 tahun kita layani. Ya. Dan itu kita membutuhkan satu tim yang bisa mampu bekerja sama dan sama-sama kerja untuk menuntaskan setiap pelayanan-pelayanan pastoral counseling. Ya. Jadi bagaimana strateginya? Tentu kita harus sesuaikan dengan situasi kondisi ajaran tadi, ya, sekte tadi. Apakah itu ringan, sedang, ataupun berat. Tapi kalau sudah terkategori sebagai ajaran atau kelompok yang sesat, maka kita tidak hanya sekedar menyiapkan argumentasi teologi, tetapi kita melakukan peperangan rohani. Ya, jadi di dalam pelayanan kita itu ada yang disebut dengan peperangan rohani. Jadi kita masuk dalam satu kegiatan yang disebut dengan berperang melawan kuasa kegelapan. Itu tidak gampang ya. Peperangan rohani itu tidak gampang karena persiapannya itu juga sungguh luar biasa. Nah, salah satu yang harus kita persiapkan dalam peperangan rohani itu adalah kehidupan suci, kekudusan hidup yang harus kita jaga. Karena kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, wah, kita nggak akan pernah siap masuk dalam peperangan rohani. Dan biasanya peperangan rohani ini adalah aktivitas-aktivitas pelayanan yang berkaitan dengan menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Ya, jadi mereka yang kita layani itu sudah sangat berat sekali kasusnya berkaitan dengan kuasa kegelapan. Ya, di samping mungkin mereka sudah kerasukan setan, tetapi mereka juga sudah berada pada tahapan yang sangat parah sekali berkomunikasi dan hidup bersama dengan setan itu. Dan itu sangat luar biasa sekali itu ya, peperangan-peperangan rohani yang seperti itu. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, iblis itu juga menyerang. Jadi jangan dipikir bahwa di dalam pelayanan itu iblis tidak bisa menyerang, bisa. Ya. Dan dalam kesaksian-kesaksian pelayanan yang disampaikan oleh orang-orang yang melayani dalam peperangan rohani, keluarga mereka itu juga diserang. Jadi misalnya saya melakukan pelayanan peperangan rohani. Istri saya, anak saya itu bisa diserang itu. Makanya kalau di dalam peperangan rohani itu kita harus punya proteksi, bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga kita, istri dan anak kita. Kalau kita belum punya keluarga, biasanya orang tua kita diserang, adik kita diserang. Dengan harapan bahwa melihat mereka jatuh, terkena serangan, ya, jadi akhirnya pelayanan kita jadi lemah. Konsentrasi kita di dalam melayani itu jadi kacau, dan akhirnya kita gagal dalam pelayanan peperangan rohani. Dan akhirnya mereka menang gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus punya satu strategi khusus ya, berkaitan dengan melayani teman-teman kita yang sudah masuk dalam ajaran sesat yang terkategori sudah ajaran yang berat. Ya. Tetapi kalau hanya sekedar doktrin yang berbeda, kita memakai strategi adu argumentasi atau berapologet. Ya, kita bisa dengan menggunakan berapologet. Pak, apakah kita bisa melayani hanya dengan kasih saja, Pak? Tadi sudah disampaikan bahwa
sikap kita juga melayani itu harus dengan kasih, itu betul. Tapi terkadang ada teman-teman kita yang tetap masih di dalam sekte Kristen, tapi itu walaupun kita melayani dengan kasih itu mereka sudah masih keras kepala gitu ya, masih nggak mau dengar. Bahkan sebaliknya, kita itu dituding-tuding. Kamu yang sesat. Itu ya seperti tadi dibilang oleh Rahmat. Ya. Rahmat apa Idaman ya tadi? Saya lupa tadi. Bahwa mereka itu kalau sudah ada di dalam pengajaran mereka, mereka yakin bahwa mereka itu yang benar. Gitu. Jadi kita tuding mereka, kamu itu sesat. Mereka juga tuding kita, kamu yang sesat, bukan saya. Kamu yang sesat. Begitu juga untuk kasus-kasus misalnya pelayanan pengusiran roh jahat gitu ya. Itu juga harus hati-hati karena kadang-kadang ketika kita mengusir roh jahat itu balik mengusir kita gitu. Saya pernah melayani orang yang kerasukan setan. Ya, dalam pengalaman pelayanan saya itu beberapa kali lah saya terlibat langsung dalam pelayanan pengusiran setan. Jadi pada waktu satu kali ini kalau tidak salah pelayanan pertama saya itu. Waktu saya masih SMA. Nah, waktu saya SMA itu saya sudah aktif dalam pelayanan di pemuda. Bahkan saya jadi ketua pemudanya lah. Nah, jadi waktu itu ada teman saya itu yang dalam tanda petik kerasukan setan. Ya, mau dibilang kerasukan setan tapi kayak seperti orang stres gitu. Ya ngomong-ngomong sendiri. Ya pokoknya kalau bagi keluarganya dia ini sudah berperilaku beda gitu ya. Tidak normal. Berperilaku yang tidak normal. Yang terkesan dalam tanda petik dia kerasukan setan. Jadi dipanggillah saya sebagai ketua pemuda waktu itu. Dan juga ada teman yang kemudian mencoba untuk melayani. Jadi kami datang ke rumahnya, terus kami nyanyi, ya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Ya, terus biasanya lagu yang kedua itu dalam nama Yesus gitu ya. Nyanyilah pokoknya yang lagu-lagu yang punya nuansa memberikan spirit dan semangat iman yang kuat lah untuk kita berperang. Lalu ditengking lah, yang kebetulan yang tengking teman saya, yang melayani dulu ya. Saya backup dari belakang ya, berdoa terus. Teman saya tengking, dalam nama Yesus, keluar. Yang kerasukan balik, dia ngusir juga kita. Dalam nama Yesus, kamu yang keluar. Waduh, gimana ini? Kok sama-sama tengking? Kami tengking dia juga tengking kami. Waduh, lah ini terus gimana caranya kok saling tengking ini? Akhirnya berhentilah kami. Nah, gimana ndak berhenti? Kami tengking, dia tengking. Dalam nama Yesus, keluar. Terus dia, dalam nama Yesus, kamu yang keluar. Terus saya pikir-pikir waktu itu ya. Waktu itu masih SMA ya. Pengalaman masih sedikit. Saya pikir-pikir gini, orang ini kerasukan apa sebenarnya stres? Karena orang yang kerasukan itu tidak mungkin mengeluarkan kata-kata dalam nama Yesus. Itu tidak mungkin. Nah, menurut pengalaman saya dan juga beberapa orang yang pernah cerita-cerita, itu orang yang kerasukan setan itu tidak mau menyebutkan Yesus dari mulutnya, tidak mau. Jadi salah satu trik kita melayani orang yang kerasukan setan, itu kita suruh sebut nama Yesus. Nanti dia akan bilang, tidak mau. Misalnya seperti itu. Sebut nama Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak mau. Orang yang benar-benar kerasukan itu nggak mau menyebut nama Yesus. Nah ini, jadi waktu saya tengking, dia tengking juga. Dia pakai dalam nama Yesus. Bingung saya. Wah, ini kerasukan apa enggak ini? Dia berani menyebutkan nama Yesus. Terus saya suruh teman saya berhenti. Kamu berhenti, kita berhenti dulu. Kita diskusi dulu. Ini kayaknya teman kita ini nggak kerasukan.
Ini kayaknya teman kita nih nggak kerasukan ini. Kok dia berani bilang dalam nama Yesus juga, sampai ngusir-ngusir kita. Terus teman saya baru sadar gitu, baru ngeh dia. Loh, iya ya. Iya, kok dia berani ya bilang nama Yesus ya. Akhirnya kita terus ngambil kesimpulan bahwa teman kita ini dia tidak kerasukan, tapi dia hanya stres. Jadi waktu itu berhentilah kami menengking dia, karena percuma kami tengking pun sebanyak apapun, dia juga tengking kita juga. Jadi daripada sama-sama ribut gitu ya, sudah diem aja. Nah ternyata dia bukan kerasukan tapi stres. Nah setelah dilakukan pelayanan biasa, bukan pelayanan kerasukan setan, bukan pelayanan biasa, akhirnya dia pulih dari stresnya, ya akhirnya dia normal lagi gitu. Nah makanya kalau kamu nanti melihat dalam satu pelayanan itu ada orang yang kerasukan setan, itu kamu juga harus mulai berpikir ya secara logika, berpikir juga secara akademis. Selama ini kalau kamu dapat pelajaran dari perkuliahan itu, kalau melayani orang itu seperti apa, itu maksud saya berpikir secara akademis. Tetapi juga kamu juga harus minta pertimbangan dari Roh Kudus. Jadi supaya Roh Kudus itu memberikan kepada kamu setidak-tidaknya hikmat. Ya, ya puji Tuhan kalau Roh Kudus itu berbicara gitu, kita mendengar suaranya. Nah itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa dengar suara Roh Kudus secara audible di telinga kita, ya setidak-tidaknya Roh Kudus memberikan hikmat itu, supaya kita bisa membedakan. Paling tidak kita juga minta ya karunia untuk membedakan roh. Itu penting itu, karunia untuk membedakan roh. Jadi ketika kita melayani orang-orang yang seperti itu, kita langsung bisa kategorikan, oh orang ini kerasukan, kita layani dia. Dengan pelayanan pelepasan kuasa kegelapan, ya pengusiran kuasa kegelapan, pengusiran setan. Tapi kalau misalnya dalam karunia yang kita punya itu ya karunia membedakan roh, nanti Roh Kudus itu akan bantu kita mendeteksi orang itu. Oh dia tidak kerasukan, dia cuma sekedar stres. Nah, maka kita nggak usah capek-capek tengking sampai suara kita habis. Ya santai aja kita layani, atau mungkin kita sudah langsung buat jadwal pelayanan konseling, pastoral ya, setiap hari apa kita kunjungi dia. Nah ternyata bisa berhasil dengan cara seperti itu. Nah ada juga yang seperti tadi, teman kita yang ada di dalam kelompok-kelompok Kristen tetapi doktrinnya yang salah. Bagaimana itu caranya? Ya cara yang efektif adalah mengajak mereka berdialog gitu ya. Bukan mengkonseling, bukan. Berdialog. Tujuannya apa? Mematahkan argumentasi teologinya. Nah, di sini kita harus siap dengan semua persiapan-persiapan dogmatika ya, persiapan-persiapan materi teologi. Kalau misalnya di dalam pengajaran mereka itu mereka memiliki pemahaman tentang Kristus yang salah, maka kita harus memiliki pemahaman teologi kristologi itu harus betul-betul siap. Jangan sampai nanti pada waktu kita melayani mereka, mereka kemudian menyampaikan argumentasi, kita nggak bisa jawab. Nanti bukan kita yang melayani, kita yang dilayani. Padahal dari rumah kita sudah punya persiapan, saya mau melayani dia. Bahkan kita berdoa, Tuhan, saya datang ke rumah teman saya mau layani dia. Sampai di sana malah dia yang melayani kita. Parahnya lagi, kita masuk gerejanya dia minggu depan. Wah, bahaya. Makanya kamu harus punya persiapan ya untuk melayani yang seperti itu. Tapi kalau pelayanan kita biasa, misalnya ya pelayanan khotbah hari Minggu, itu biasa lah ya.
Persiapan sederhana saja kita sudah bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa pelayanan. Tapi kalau pelayanan-pelayanan yang seperti ini harus adu argumentasi, wah, kamu harus punya kemampuan teologi yang sangat mumpuni. Ya, jangan sampai nanti kita malah dibuat malu karena kita tidak mampu berargumentasi secara teologi dengan baik. Inilah yang ingin dicapai kalau kita itu ada presentasi. Ada presentasi, ada tanya jawab. Nah, yang diharapkan itu adalah adu argumentasi antara si penyaji ya yang menyampaikan presentasi dengan teman-teman mahasiswa. Harusnya terjadi adu argumentasi. Nggak bisa gini. Nah, yang presentasi mempertahankan jawabannya. Teman-teman yang di kelas terus cecar dia dengan pertanyaan. Nah, itu salah satu cara untuk melatih kita ketika kita nanti terjun di dalam pelayanan dan beradu argumentasi. Itu kalau sama-sama Kristen. Nah, kalau kita ketemu dengan teman yang bukan Kristen, seperti debat apologet yang misalnya kalau kita ketemu di media sosial. Wah, itu berat-berat itu. Dan saya kasih tahu ya, mereka itu pada waktu debat teologi dengan kita, itu mereka pakai bahasa Yunani loh. Mereka pakai bahasa Yunani, mereka pakai nomor strong. Berikutnya, mereka bisa baca kitab bahasa Yunani dan mereka juga bisa baca Alkitab bahasa Ibrani. Lancar. Membaca Alkitab bahasa Ibrani itu lancar. Saya nggak tahu apa yang dibaca itu huruf Ibraninya ataukah sudah yang transliterasinya. Karena ada juga bacaan transliterasi. Jadi tulisannya itu pakai huruf alfabet bahasa Indonesia, tapi bersuara Ibrani. Itu namanya transliterasi. Tapi kalau memang mereka betul-betul membaca dari huruf Ibraninya, wah keren itu. Mereka sudah sampai seperti itu. Kalau berapologet, walaupun eksegesenya salah ya, apologetnya salah, hermeneutiknya salah. Tapi mereka berani tampil dengan menggunakan nomor strong, membuka kamus-kamus bahasa Yunani, membuka leksikon. Nah, kalau kita tidak memiliki kesiapan sampai di situ, terdiam kita. Dan kalau sudah terdiam, ya bukan mereka yang kita layani, kita yang dilayani, kita yang dilibas, gitu. Ya, di sini itulah tujuannya saudara dipersiapkan di sekolah teologi. Supaya apa? Supaya seperti firman Tuhan, kita melayani Tuhan siap atau tidak siap waktunya. Artinya, di dalam segala hal, di dalam setiap waktu, ketika kita sudah siap untuk terjun di ladang pelayanan, maka kita harus siap. Tidak boleh kita tidak siap. Karena itu seluruh materi pendidikan teologi, itu kamu harus betul-betul cerna. Materi pendidikan teologi itu betul-betul kamu serap habis. Bukan cuma sekedar kita serap habis, tapi kita kuasai dia. Materi teologi itu. Supaya nanti ya kita tidak tahu nanti di tempat pelayanan kita bertemu dengan siapa, model pelayanan kita bagaimana, dan kita harus siap dalam segala situasi dan keadaan. Ya itu tambahan dari saya, sebenarnya masih banyak lagi ya. Saya bisa bicara soal pastoral counseling, saya juga bisa bicara soal strategi, saya bisa bicara soal penentuan waktu pelayanan yang seperti apa yang terbaik. Ya, saya juga bisa bicara tentang persiapan secara psikologis. Nah, jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi ya nanti dalam pertemuan-pertemuan berikut nanti bisa saya sisip-sisipkan. Nah, ini misalnya contohnya satu lagi yaitu kemampuan kita di bidang psikologi itu juga harus kita miliki. Ya, misalnya kalau ada orang duduknya sender ke belakang, itu kita harus apa yang harus kita lakukan. Kalau ada orang duduknya begini,
Itu apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga harus belajar membaca mimik wajah ya, membaca raut muka. Jadi ketika orang itu berkerut, ya, dahinya berkerut, itu artinya apa? Ketika orang itu mulai tertawa sinis, artinya apa? Apa yang harus kita lakukan? Ya, terus kita juga bisa melihat gestur ya, bisa melihat gestur. Orang ini kok gesturnya seperti ini? Kira-kira orang ini dia punya temperamen apa? Sehingga kita bisa menilai orang. Ketika kita ngobrol gitu ya 1-2 menit, kita bisa ngambil kesimpulan. Oh, orang ini temperamennya maskulin. Orang ini temperamennya sanguin. Oh, orang ini temperamennya melankolis. Oh, dia temperamennya kolerik. Bagaimana kalau orang yang flegmatik? Kita menghadapinya seperti apa? Kalau orangnya sanguin, bagaimana cara kita menghadapi, melayani mereka? Nah, itu ada teknik-teknik dan cara-caranya yang harus kita kuasai. Supaya nanti ketika kita terjun itu bukan hanya sekedar teori yang kita bisa kuasai, tetapi juga secara praktis, secara psikologis, ya, pendekatan humanis, ya, pendekatan sosiologis. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan kita pada waktu kita nanti memberitakan firman Tuhan. Sehingga ketika terjadi komunikasi itu tidak terputus, tidak terhenti, tetapi justru semakin hangat, dan dengan demikian apa yang kita rindukan tercapai. Ya. Mereka bisa kita layani dan mereka boleh kembali datang kepada kita lagi. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Pak, saya ada pertanyaan tentang tadi kita membahas kerasukan, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan tentang kerasukan itu kan sama halnya dengan kesurupan kan, Pak? Kesurupan. Sama enggak sih, Pak? Kerasukan sama kesurupan. Oke, terus. Nah, sesuai dengan pengalaman saya, Pak, waktu saya SMA kan, di sekolah kan, tiba-tiba ada kesurupan nih, Pak. Nah, awalnya kan yang kesurupan ini cuma 1 orang. Nah, tiba-tiba langsung menyebar langsung ke semua orang. Nah, mereka bilang itu dipengaruhi oleh pikiran kosong. Nah, kalau saya mikir, kalau misalnya cuma 1 orang itu pikiran kosong, ya ngapain juga harus kena juga yang lainnya, nggak mungkin seperti itu kan, Pak. Jadi ketika mereka kesurupan itu, saya kurang tahu apakah betul atau tidak, tiba-tiba mereka itu teriak, terus ngomong yang enggak kemarin kan terjadi kan di kelas kami itu teriak, terus keluarkan kata-kata kayak semacam itu. Terus kan kalau misalnya kita nggak kuat untuk menahannya, orang itu lari kan, kalau misalnya kita nggak kuat untuk menahannya. Jadi di situ saya mikir itu kok bisa kesurupan kalau misalnya cuma 1 orang yang bisa kena pikiran kosong, ya ngapain juga harus menyebar ke semua orang. Nggak mungkin kan semua orang itu pikirannya kosong, nggak mungkin. Terus apakah betul itu dikatakan sudah kesurupan atau bagaimana ketika mereka tiba-tiba teriak, terus mengeluarkan kata-kata kotor, apakah itu benar-benar kesurupan atau bagaimana, Pak? Oke. Nah, memang kita harus melakukan satu penyelidikan akademis berkaitan dengan, silakan duduk ya. Oke. Nah, jadi kita harus melakukan satu penyelidikan akademis berkaitan dengan kesurupan. Karena secara definitif kesurupan itu dalam tanda petik kalau dikaitkan dengan kuasa gelap, itu kesurupan itu adalah satu keadaan seseorang yang dipengaruhi, dalam tanda petik ya, dipengaruhi kuasa kegelapan bersifat temporer, hanya sementara. Tetapi kalau kerasukan itu seseorang itu sudah dimasuki oleh kuasa gelap. Jadi tubuh jiwanya itu dikuasai oleh kuasa gelap, dan itu bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Itu kalau kerasukan setan. Tapi kalau kesurupan, dia hanya, kalau ini berkaitan dengan kuasa gelap ya,
berkaitan dengan iblis, maka itu hanya bersifat temporer. Jadi iblis belum masuk ke dalam tubuh dan jiwanya, tapi kuasa kegelapan itu hanya mengintervensi orang itu dari luar. Tapi iblisnya belum masuk. Karena itu sifatnya temporer. Jadi itu hanya 1-2 jam, nanti setelah itu hilang-hilang sendiri. Bersifat temporer. Kalau itu dikaitkan dengan kuasa gelap. Tetapi, kalau menurut beberapa penelitian yang saya ketahui tentang kerasukan, yang terjadi di sekolah atau di pabrik gitu ya, beberapa karyawan pabrik terus mengalami kerasukan massal, itu sebenarnya lebih cenderung kepada gejala psikologi. Jadi itu depresi yang berat. Jadi bukan stres ya, tapi depresi. Jadi ada tingkatan dalam sakit psikologi. Yang pertama itu dia mengalami masalah. Jadi seseorang yang mengalami masalah itu sudah mengalami sudah disebut dengan sakit psikologi. Misalnya kita mengalami masalah, lalu emosi kita itu tidak stabil. Ya, ada seorang yang mengalami masalah, emosinya nggak stabil. Nah, emosi yang tidak stabil itu membuat dia cepat marah. Makanya kalau orang yang emosinya sudah tidak stabil, kita pegang aja, dia langsung marah. Ya, misalnya kalau seorang sepasang yang muda-mudi yang berpacaran gitu ya, kalau saling marah, itu dipegang pun tidak mau. Mereka akan bilang apa? Don't touch me. Oh, jangan sentuh aku. Gitu. Don't touch me. Tapi kalau tidak marah, pertanyaannya lain. Why you not touch me? Oh, kenapa kamu tidak menyentuh saya? Ya itu kalau tidak marah. Kalau tidak marah minta disentuh. Tapi kalau lagi marah, jangan disentuh. Ya, don't touch me. Nah, itu kalau pacaran. Nah, jadi itu adalah emosi yang tidak stabil, itu sudah termasuk sakit jiwa ringan. Lalu kemudian ada yang naik lagi ke tingkatan yang berikutnya adalah stres. Naik lagi, tingkatan yang berikutnya itu depresi. Kemudian naik lagi, itu skizofrenia. Naik lagi, gila. Jadi, itulah tingkatan orang sakit jiwa. Nah, kemungkinan kerasukan massal yang disebutkan tadi itu adalah bukan karena dia dirasuki setan, tetapi karena dia mengalami depresi. Nah, depresi itu bisa menjalar. Depresi itu bisa menular. Sehingga misalnya saja di dalam satu kelas itu mengalami satu beban yang begitu berat. Misalnya diancam oleh guru, kamu kalau kayak gini caranya nggak bisa lulus kamu semua. Depresi. Ya, nilai kamu jeblok semuanya. Depresi. Nah, tidak sanggup menanggung beban itu, akhirnya berteriak. Satu berteriak. Dan orang itu kalau sudah berteriak itu kan lega. Satu juga coba lagi berteriak. Lega dia. Aduh, teriak terus dia akhirnya. Nah, kita melihatnya dari jauh, tidak normal. Wah, ini kerasukan. Kesurupan ini. Nah, padahal hanya sekedar depresi. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasinya? Ya, yang pertama kita ajak dia untuk berdoa. Kalau dia diajak berdoa mau, berarti tidak kerasukan. Kita suruh dia nyebut nama Tuhan Yesus. Dia bilang, sebutkan Yesus baik. Ayo, kamu jangan kayak gini. Yesus baik. Terus dia sebut, Yesus baik. Itu tidak kerasukan. Itu tidak kesurupan. Dia sebut nama Yesus. Tidak kesurupan. Dia itu hanya mengalami suasana atau situasi tegang yang dia rasakan, beban yang begitu berat sehingga dia harus melepaskan dengan cara yang seolah-olah seperti kesurupan. Nah, nanti setelah itu capek-capek sendiri, diam-diam sendiri. Ya, saya tidak pernah melihat orang-orang yang kerasukan massal, kesurupan massal ya.
Tapi setahu saya itu hilang-hilang sendiri. Itu kalau sudah capek ya sudah. Jadi cara mengatasi orang yang kesurupan, ya, yang pertama ajak doa, ajak nyanyi, suruh sebut namanya Yesus. Tapi juga biarkan dia diam. Jadi kita hanya tinggal siapkan dia suasana yang tenang. Kita tidak usah heboh. Jangan sampai terus kita jadi heboh sendiri. Itu orang-orang yang kesurupan. Kalau kita heboh, dia semakin seperti kesurupan. Jadi dia itu semakin senang gitu. Kalau dia itu diperhatikan, kita heboh, kita memperhatikan, kita pegang, jadi dia heboh-heboh sendiri. Akhirnya ya dia semakin menunjukkan seperti kesurupannya itu. Tapi coba kita biarin. Diam-diam sendiri dia. Saya pernah ada seorang yang dalam tanda petik kerasukan, anak muda. Saya cek anak ini kok bukan kerasukan. Karena orang kerasukan itu ciri-cirinya tidak seperti itu. Akhirnya saya bilang apa? Kita doa. Setelah kita doa, udah nggak usah dilihat, nggak usah diperhatikan, dilihat mereka, nggak usah. Ya kamu temani boleh, tapi ya kamu aktivitas sendiri. Misalnya kamu main gitar, ya, asal hanya sekedar menemani, mengawasi gitu ya. Jangan sampai dia ambil pesos, dia tusuk temannya. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang berbahaya gitu. Kita temani hanya itu. Tapi kan ada orang yang sampai dilihat gitu ya. Nah itu dia tambah beraksi itu kalau kita begitu. Jadi saya bilang, udah kamu jangan terlalu memperhatikan dia. Perhatikan dari jauh. Asal dia jangan melakukan tindakan-tindakan berbahaya. Nantilah diam-diam sendiri, saya bilang gitu. Iya betul. Nanti 1-2 jam gitu ya. Diam-diam sendiri dia. Besok-besoknya udah normal. Padahal belum saya tengking. Saya diminta datang waktu itu. Saya diminta datang untuk tengking. Tapi waktu saya lihat, saya nggak perlu tengking ini. Saya nggak perlu tengking. Ya saya hanya kasih nasihat-nasihat seperti yang tadi saya sampaikan. Udah gitu saya doa, saya pulang. Nah besok-besoknya sudah sehat-sehat sendiri dia. Ya padahal sebelumnya semua orang menilai dia itu kesurupan, kerasukan. Gitu. Ya, langkah awal ya tentu harus mengidentifikasi ya, apakah betul dia kesurupan atau tidak. Ya, cara mengidentifikasinya ya dengan menguji dengan cara-cara tadi ya. Suruh menyebut nama Yesus, ajak dia menyanyi, ajak dia berdoa, ajak dia baca Alkitab. Tapi kalau orang yang kita layani itu mau melakukan semua tadi, itu sudah mengindikasikan bahwa dia tidak kesurupan. Dia hanya depresi. Dia hanya stres. Begitu kira-kira. Ya, ini sebenarnya kita bisa mau lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lain ya. Cuman karena waktu kita sudah habis, jadi kita akan akhiri pertemuan kita sampai di sini.